Oke, hari ini kita ada di Loop Arena Skatepark Merjosari. Kita lagi lihat teman-teman kita lagi pada main skate. Erik nih, Erik coba main skate-nya. Coba, Erik. Ya. Dan emang main skate itu harus perlu belajar dengan kontinu. Tapi yang pasti kalian harus berani dulu untuk coba terus dan terus. Sampai ketemu lagi. Oke, halo. Kita bertemu lagi di episode yang baru ini. Gayo bersambut, jumpa lagi dengan kita The System Eyo. Mantap, bro! Kali ini, sore ini kita udah bersama bintang tamu yang udah pastinya sangat spesial. Kita hadirkan buat kalian semua, yaitu adalah Mas Bolang. Dimana dia ini adalah salah satu founder dari Bolang Skate School yang ada di Skatepark Mertojoyo, Kota Malang. Oke. Yoi, dan yang pasti sore hari ini kita akan membahas perkembangan skena ataupun olahraga skate yang baru-baru ini sudah resmi masuk di ajang Olimpiade 2020 ya. Dan sore hari ini kita bakalan ngobrol langsung sama founder dari Bolang School Skate atau Skate School ya. Nah, Bolang Skate School bersama beliau malam sore hari ini sudah ada di samping saya. Apa kabar Mas Bolang? Apa kabar Mas? Yoi. Nah, ini adalah salamnya anak skate itu seperti itu ya. Coba kita ulangin dulu Mas Bolang. Boom, bam, gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu sama anak-anak skate di manapun kalian berada, pasti salamnya sama kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, dan yang pasti kita sore hari ini bertempat di Merjosari, di mana Mas Bolang setiap sore, rutin ya Mas, setiap sore ya? Rutin sore Senin libur. Oke. Jadi dalam satu minggu setiap hari Senin Mas Bolang ini ada jadwalnya libur, dan setiap sore dari jam 4 sampai selesai itu beliau ada di sini. Dan yang pasti murid-muridnya di belakang ini sudah kita lihat sendiri, di belakang kita ini banyak banget muridnya yang sebenarnya udah nungguin Mas Bolang. Tapi sore hari ini kita ajak Mas Bolang untuk menculik waktunya, kita kulik-kulik tentang skateboard di Kota Malang. Yoi. Oke, Mas Bolang, seperti yang kita tahu ya, bahwa skate itu udah dimulai sejak tahun 1950-an lah. Awalnya di California, di USA. Terus bisa merambah sampai sekarang itu di Indonesia. Terus sampai mana, sejauh mana sih perkembangan skate sendiri saat ini? Khususnya di Indonesia, Kota Malang nih. Menurut Mas Bolang seperti apa? Kalau di Malang sendiri sebenarnya gimana ya Mas ya? Malang udah jadi barometernya skate di Indonesia loh sekarang. Oh, mantap. Untuk saat ini alhamdulillah udah masih jadi salah satu patokan. Kalau dulu kan skate kita tahunya di Bandung, Bali, Jakarta. Kalau mau pasti sana. Tapi sekarang dari daerah-daerah pun sekarang udah bisa. Oke. Mantap ya berarti ya. Alhamdulillah mantap. Asik. Makanya guys, kalian jangan pernah ketinggalan, jangan pernah takut untuk coba bermain skateboard. Yoi kan. Santai, kenapa kita kaku? Iya. Santai. Mas Bolang, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari beberapa sempat aku ngikutin ya beberapa teman-teman yang mungkin jalan di, boleh dikata skateboard ini juga punya skena sendiri ya kan. Ya. Nah, skateboard ini punya skena sendiri. Sempat saya jalan-jalan di beberapa komunitas yang ada, memang kayak seperti di Malang Skateboard yang dulu ada di Balai Kota. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? 2012 terus sempat ada di Simpang Balapan. Ya, Jalan itu Ijen, yang waktu panggung itu masih itu. Street banget ya kan. Ya, belum ada skatepark. Nah, kita belum punya skatepark waktu itu ya. Kalau boleh tahu skatepark di Malang itu mulai pertama ada itu tahun berapa? Sebenarnya sebelum aku main sih, dulu sempat ada kayak bowl gitu, kayak kolam renang yang buat main skate tuh di belakangnya TMP itu loh Mas.
playground. Oh, playground. Nah, itu aku Oke. belum main. Entah Itu itu belum tahun main ya? belum main aku. Oke. Aku baru main 2010 lah. 2010. 2010 2011 Oke. main, terus ada skatepark milik pribadi. Sempat ada Harvest, ada This is skatepark di Jalan Coklat. Jalan Coklat ya. Harvest itu yang di mana? Dekatnya Hartono itu. Ada lagi yang benar-benar real dari pemerintah itu yang alun-alun. Alun-alun. Itu Alun-alun. baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Ya, Kalau nggak itu salah 2018 2019 ya. 2016. Oh 2016 ya. 2016. Setelah Oke. itu ada skatepark lagi di Taman Bibit Mojolangu. Oke, Mojolangu, Sudimoro. Taman Bibit ya, Sudimoro. 3 Tidar ada. Tidar, oh di perumahan itu ya? Ya, Oh, sempat perumahan. main ke situ. Ini 4 ini di Merjosari, Merjosari. Klub Arena. Heeh. Sekarang Terakhir yang yang baru, insya Allah jangan terakhir. Yang baru di Apokalips di dekat TPJ 2 itu. Ya. Itu milik pribadinya. kalau nggak Baru. salah ada lagi satu yang lagi proses pembangunan. Ya. Itu di daerah Persetan, Kopi Persetan ya? Oh, Apa namanya? itu heeh. Daun. Heeh. Di Dau. Ya, nama Lagi kopi-kopian proses. ini Nah, Persetan. Persetan kan nama kopi. Itu ada juga itu. Kalau nggak salah mau bikin bowl. Insya Allah Nah, semoga jadilah. Terus sing terakhir ini bawai flyover Kedung Kandang. Oke. Oh, itu ada. Nah. Dengar berita sih kayaknya Mau dibangun juga. mau dibangun Skatepark. juga skatepark. Oke. Berarti harapannya ke depan ini semakin banyak skatepark yang akan dibangun di Kota Malang Ya. dengan harapan semakin banyak juga para regenerasi yang bakalan muncul ya. Amin. Oke, Mas Bolang, kita balik lagi ke satu topik bahasan sore hari ini. Yang pasti ada satu pertanyaan dalam benakku ini, aku ingin bertanya kepada Mas Bolang. Mas, sebenarnya tujuannya Mas Bolang bikin sekolah skate ini tujuannya apa? Tujuannya biar Malang ada regenerasi itu satu pasti. Oke. Dulu sempat di alun-alun narik anak-anak ngamen, anak-anak Muarto. Itu sempat aku tarik. Buat Akhirnya coba main skate. ya, Oke. jadi skate itu buat semua kalangan, nggak cuma menengah ke atas saja, tapi semua bisa main skate asal ada niat. Ada Satu. niat dan kemauan ya. Ada niat dan kemauan. Mereka ada base nyepek, base di perempatan Rampal gitu, malam di alun-alun ketemu, Mas pinjem papan, pakaian. Pakai. Kamu butuh papan, tak siapin. Hmm. Sekarang gara-gara aku paling deket di sini, akhirnya aku nampung anak-anak lokal sini awalnya. Oke. Nah, waktu Mas pertama kali buka Bolang Skate School di sini, antusiasme masyarakat sendiri seperti apa sih, Mas, di awalnya itu? Awalnya awam banget, apalagi di Malang. Kalau di Bali, Jakarta, Bandung mungkin skate school, oke lah ikut kayak kegiatan positif. Oke, Kalau di oke. Malang, ini olahraga jalanan, Oke. ada sekolahnya kayak gitu. Ya ngawali itu emang Susah. emang. Susah ya, banyak tanggapan-tanggapan dari Ya. orang luar itu yang kadang negatif, positif gitu ya. Tapi lebih banyak negatif atau positifnya? Waktu di awal, Waktu di Waktu di awal, Oh, ya sama sama ya. Sama rata aja, ya. positif, negatifnya. Kadang ada yang memang di tahun-tahun seperti ini banyak juga yang sudah pemikirannya udah terbuka. setiap orang kan ya. pemikirannya beda-beda juga. Weh, fuck you weh. Oke, kita balik lagi. Mas Bolang, sebagai pengajar, Mas Bolang, Mas Bolang kan ngajak anak-anak pengamen, anak-anak Muarto yang mereka sebenarnya juga sudah punya kultur jalanannya Ya. gitu ya. Awalnya Mas Bolang mengajak mereka itu karena Mas Bolang tahu bakat alam dan percaya bakat alam, atau secara nggak sengaja Mas Bolang random aja ngajak mereka? Dari dianya ada minat dulu. Oh, dari dianya memang ada minat ya? Rasa ingin tahunya dia aja. Mas, Ya, boleh pinjem nggak? Oke. Papan. Boleh pinjem papan nggak? Boleh. Mau buat apa? Buat main. Ya wes, main. Oh gitu. Pertama duduk jalan-jalan. Tahu nggak skate itu harusnya berdiri, nggak duduk kayak gitu. Oke, terus? Sedikit edukasi, akhirnya skate itu pakai sepatu loh, nggak ngodok kayak ngono loh. Oke. Ya akhirnya Jalan terus. Jalan terus. Ya.
Jadi Mas juga berusaha untuk apa ya? Memberikan edukasi. Memberikan edukasi juga mengajak nih orang-orang yang awalnya cuma duduk-duduk aja. Ini loh cobaan kayak gitu ya Mas ya. Monggo coba. Ya, oke. Soalnya awalnya aku dulu main juga gitu. Ya kayak kamu tadi baru datang ke sini ya kan, ngeliat papan skate. Pinjem mulai nggak ya? Mulai nggak ya? Meskipun akhirnya mainnya yo gak iso. Ya. Tapi kan rasa penasaran itu ada. Ya nggak apa-apa. Nah, awalnya orang dari nggak bisa dulu, moro-moro iso sulapan. Nah itu yang aku katakan, apakah bakat alam itu memang Mas Bolang percaya nggak? Sing moro arek cilik itu tas dia punya adrenalin yang lebih gitu. Itu memang ada ya? Ada. Ada emang. Kalau bakat alam emang beberapa ada. Jadi dia pemain, player gitu lama nggak main lagi tetap enak ada. Terus ada yang udah lama nggak main, terus main lagi masih ngulangi dari awal lagi. Mas Bolang, kalau boleh tahu nih sampai detik ini di era-era pandemi seperti ini, kira-kira murid Mas Bolang total ada berapa orang? Yang sekarang lagi Yang aktif. Ya, yang aktif. Yang aktif 20, yang tetap main 50. Wow, banyak. Jadi yang aktif itu yang benar-benar skate school, yang udah off skate school gara-gara pandemi, tapi mereka tetap main. Rata-rata usia siswa ataupun murid yang sekarang lagi skate school sekolah di tempatnya Mas Bolang, itu ada berapa orang? Range usianya berapa? Dari umur minim 5 tahun, di bawah 5 tahun pun kalau komunikasinya lancar aku berani. Kalau enggak, podai penitipan anak enggak Mas. Oke, benar. Jadi aku nggak ngajar, itu kan penitipan anak. Terus paling tua lah ya, 36 ibu-ibu. Ibu-ibu Mas, 36. Sing sembilan iku ayo. Ibu-ibu ayo. Aku nggak tahu ibu-ibu atau enggak sih. Emang kalau daftar kan aku tanyain umur, alamat, terus nama wali lah. Ibu kebetulan tak lihat umurnya, 36. Ini masuk ibu-ibu. Tapi dominan nang skate ayo. Kawan sangar yo. Ibu-ibu usia 36 loh. Masih berani mau coba main skate. Dengan serius. Top. Apalagi kamu yang masih usia 20-an, 30. Nggak punya adrenalin untuk main itu. Kata telat buat ngawali. Betul, itu. Nggak ada kata terlambat buat belajar, nggak ada kata terlambat untuk mengawali sebuah proses. Yoi. Mas, untuk Bolang Skate School ini udah berapa lama sih? 2018, insya Allah loh Mas. Lali soalnya. Oke. Kira-kira mulai 2018-an itu 2018-an. Oke. Terus pengalaman asiknya, pengalaman buruknya selama Mas main skate, selama Mas mengajar skate itu apa Mas? Bisa ceritain nggak Mas? Pengalaman paling asik. Yoi, paling asik selama mengajar. Aku bisa ajak anak-anak kayak aku kan di skate school nggak cuma anak-anak yang mampu aja Mas. Jadi nggak yang bayar aja. Tapi aku juga nampung beberapa anak yatim sama sing minus lah. Mampu. Aku bisa ngajak mereka ke Bali, aku bisa ngajak mereka ke Jakarta, aku bisa bikin mereka berprestasi, alhamdulillah. Terus prestasi terbaik anak-anak bukan dari piagam. Bisa ngelawan rasa takutnya diri sendiri, aku bisa appreciate. Betul sekali. Sebenarnya skate itu adalah cara untuk melawan ketakutan diri sendiri. Itu setuju banget aku, setuju banget itu. Tapi kalau prestasi yang berpiagam, ada kebetulan baru 1, insya Allah nambah lagi. 1 udah masuk timnas, belum tahu sih. Seleknas sudah masuk urutan 2. Seleksi nasional. Seleksi nasional. Itu murid dari Mas Bolang. Ya. Oke. Perencanaan kemarin kan Olimpiade Tokyo, ternyata belum bisa Indonesia ikut yang di skateboardnya. Tapi seleksinya udah ada. Nah, ini dari Malang ada 1. Terus kemarin Fishboard Perancis, Piala Tahunan Perancis, juara 3. Wah, kirim ke sana Mas. Kirim ke sana. Pandemi Mas online. Kalau ini progresif selanjutnya ada 6 orang Indonesia Open Extreme Champion. 6 orang dari Malang. 6 orang dari Malang. Itu yang bakalan dilaksanakan pada
22 Oktober sampai 24 Oktober di Cikarang atau Jababeka. Mantap, kita dukung skateboarder dari Kota Malang. Ada 6 perwakilan dari Kota Malang yang akan berangkat ke Indonesian Extreme Championship ya. Tepuk Kita tangan dukung dong. nih. Tepuk Wah. tangan, woi, yang belakang, woi. Pokoknya kan kudu follow akun Instagramnya Bolang Skate di kolom bawah ini ya. Nanti bakalan kita ini. Oke, Mas Bolang, balik lagi ke pertanyaan yang akan aku berikan ke Mas Bolang. Mas Bolang, sebenarnya nih untuk menjadi seorang skateboarder, apakah itu menurut kamu sudah menjadi sebuah pilihan yang tepat? Ataukah memang hanya untuk sekedar hobi yang kamu jalanin, atau memang pilihan yang tepat untuk memilih jalan ini? Kalau di skate sendiri dari aku sendiri Mas. Ya, dari aku sendiri dulu cuma hobi. Tapi kalau hobi cuma nanggung, cuma buat eksis-eksis santo, rugi. Betul. Sekalian total konsisten. Wis gitu aja. Top. Iku lho. Kan nek pengin dadi, ya ojo sepele, ojo setengah-setengah. Total nyemplung-nyemplung, nyegur-nyegur. Apa supaya teknik awal misalnya di umur kayak saya ini Mas. Oh, untuk Mulainya beginner. Oke, teknik paling dasar ketika orang pingin belajar skate itu apa Mas? Balance di atasnya papan dulu, cara naiknya papan dulu, terus cara jalannya dulu, turningnya, beloknya dulu. Nanti boleh nggak Mas dipraktekin Mas nanti Mas? Boleh. Monggo. Nanti kita praktekin. Coba Mas flashback waktu Mas di awal-awal dulu main skate tuh di 2012-an ya. Ya. Nah, itu awalnya Mas kenapa sih akhirnya kok tertarik? Wah, aku main skate nih. Tertariknya main skate tuh kenapa awalnya Mas? Asli cuma kumpul-kumpul sama temen-temen, wong yang ngajarin sekarang udah nggak main malah. Oh, yang ngajarin Mas dulu. Oke. Dulu kan yang ngeracuni skate kan temen-temen kayak sekolah kayak Oke. gitu. Salah satu Vindo, Mahu, ngajarin, ayo skateboardan timbang ngopi ae. Nah, Ayo monggo. akhirnya keterusan. Ya, akhirnya kecanduan aku, mereka berhenti malah aku lanjut terus. Sampai bikin sekolah. Sampai punya sekolah. Top. Sambolang, dari kamu sendiri, ono nggak sih idola atau orang pertama yang bikin kamu sangat-sangat akhirnya berani terjun sebagai seorang pro skate? Untuk Idolanya siapa? Influencer lah, influencer. influencer. Banyak Mas kalau di skate. Banyak ya. Yang dari Indonesia siapa? Ada nggak? Putu Yogi, Putu Yogi itu Bali. dari Bali ya? Bali. Oke. Tony Surundul? Lawas. 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 Tony Surundul. Lawas. Tony Surundul. Dari luar, Green dari Skate luar. Lizard-nya itu. Jadi dia bikin sekolah, aku juga sempat lihat-lihat dari itu juga. Oh, dari Tony Surundul. Tony Serondol juga sistemnya gimana kayak gitu. Kalau aku Tony Gentong. Iya, tapi kadang nggak bisa luput juga sih nama Tony itu. Ternyata banyak yang sudah jadi orang-orang hebat, dari Tony Blair, ya kan? Tony Blank. Tony Blank. Mas, skate sendiri tuh nggak pernah lepas juga dari musik. Ya, mulai punk, hip hop, itu selalu bareng nih sama skate nih. Betul. Ya kan? Nah, Mas sendiri melihat itu Kayak gimana Mas? Apakah memang musik itu selalu mendampingi perjalanan skateboard? Pasti. Oke. Pasti. Di dalam video skate pun milih lagu itu juga penting. Oke. Berpengaruh ya. Pengaruh. Nah, mainnya kualem tapi lagunya pang-pangan ya Kak, mantap. Terus lek sing mainnya kenceng lagune kayak hip hopan ngono ya Kak. Sinkron. Jadi harus bener Sesuai lah. sesuai. Tapi emang banyak loh artis-artis sekarang tuh yang juga main skate. Bahkan Justin Bieber itu main skate iya. juga. Yo. Lil Lil Wayne Wayne. Yo. main skate juga. Dulu Beastie Boys juga main skate juga. Banyak, Top. memang banyak. Oke. Kalau di sana kan olahraganya udah kayak
kalau di sini nekeran ngono Mas. Nek kono sekitar. Yo, nek kono kan ono nekeran Mas, kan ono vektoran ngono. Ono skate ya wis. Ano engklek, ano vektor, tekongan gano domret sing ngene kono ya skateboard iku wis Skateboard. seperti olahraga biasa yang mereka mainkan ya kan. Ya Tony Hawk. Waduh, terakhir sing aku ro ya Tony Hawk. Tony Hawk. Sopo meneh ya setelah itu aku nggak begitu ngikutin sih. Banyak sih sekarang kayak Luan Oliveira, Nah, terus itu. Nyah, Nice ya. ya, Ya. terus habis itu, banyak loh macam-macam. Aku lebih ngikutinnya ke Treasure Magazine. Nah, ya, terus itu. video-videonya anak-anak Treasure gitu lebih sering ngikutin. Mas Bolang, ada nggak tempat favorit kamu main skateboard di Kota Malang ini? Yang paling kamu suka? Atau mungkin yang membuat kamu akhirnya aku pingin menunjukkan all trikku, aku harus main di sini. Ada nggak kayak gitu? Spot khusus yang bikin kamu nyaman banget gitu. Nah, ini Mas, kembali lagi ke awal. Skate Kak harus menyesuaikan ke apa? Gak bisa manja kalau ke lokasi. Adanya gitu. itu kamu bisa itu ya exploren. Oke. Jalane trotoar ya sikaten. Jalan trotoar oke. sekaten. Skatepark ini cuma buat tempat latihan, explore-nya ya udah kamu bikin street video street, tetap di street culture-nya. Oke. Ini kan buat tempat belajar kalau ini. Oke. Jadi memang lebih bagusnya kita tidak memanjakan di satu tempat, Ya. tapi kita mengeksplor apapun yang harus kita hadapin. Ya. Ya, kita dilepas di jalan tanjakan ya gimana caranya kamu bisa bikin ini ya. Ya, kayak Sering ada ditanyakan ya. tangga-tangga gitu. 25 anak tangga, berani udah gas. Apa itu airdrop ya, Mas? Drop in. Drop in. Sorry. Maaf, Pak. Rokok. Mas, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kan udah punya sekolah skate sekarang. Mas juga main skate-nya Boleh, Mas. udah bisa dibilang arahnya pro lah ya. Belum Mas, Lek pro ada ketentuannya sendiri Mas. Untuk jadi pro itu juga ada ketentuannya. Pengakuan dari banyak orang dulu baru bisa dianggap pro itu dari biasanya ada signaturnya. Oke. Oh gitu. Ya. Maksudnya signature di sini tuh gimana? Apakah ada spesifikasi khusus untuk dikatakan sebagai seorang pro? Ada. Ataukah harus dapat lisensi dari Asosiasinya, KONI atau misal. asosiasinya? Kalau di gitu? Indonesia yang aku anggap pro baru satu, Putu Yogi. Putu Yogi aja Soalnya ya. dia udah gandeng sama brand luar, terus prestasi udah dapet, video partnya ada, lengkap kalau dikatain skater. Itu pro. kalau nggak salah yang udah di brand nama Volcom ya? Colt. Oh. Dia Colt sama dia sekarang punya skate shop, dia udah nggak fokus main sih. Oh gitu. Tapi kalau main tetap gila. Kalau tahu Sanggu Dharma Tanjung yang kemarin SEA Games menang, Hah? itu gurunya. Gurunya si Sanggu. Orang Indonesia loh itu. Oh ya, Ya, orang Indonesia loh. Bali punya. Mas tuh dulu di awal pernah nggak sih ragu? Akhirnya udah mulai nih belajar skate gitu ya. Terus ragu tuh jadi nggak mantep gitu loh. Wah ini kayaknya mau tak terusin apa enggak gitu. Waktu main skate tuh. Pernah bimbang pernah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi udah habis banyak loh di skate. Skate nggak murah loh. Sepatu 3 bulan ganti, papan 6 bulan ganti dan lain-lain. Terus udah jatuhnya, udah cederanya, terus mau berhenti, mikir 2 kali. Terus kadung kece nyemplung aja mesti Ya, ngono Mas ya. sekalian udah. Kalau Tapi apa sih yang bikin kamu berada di titik jenuh sampai beranggapan bahwa waduh, pernah nggak punya anggapan bahwa wes iki gak iso iki lek diterusno ngene? Pernah nggak punya di titik stuck gitu? kadang kita kurang explore ya. Oh gitu. Kalau udah kayak gitu, jangan main di satu tempat. Harus Oke. keluar out of the box. Cara Kayak mengatasinya gitu. pergi keluar kota. Oh, Keluar oke. kota nggak dapat nggak dapat feel yang bagus, main ke tempat lain, cari teman baru kayak gitu. Oke. Jadi cara mengatasinya dia lebih ke wis aku tak explore nang luar kota, Ya. goleki kanca-kanca anyar, kene main bareng dengan trek yang baru sing kita buta banget akan trek iku, ngono. Main di ya. Malang, Ah. menang di Malang, wes sate di Malang toh. Ya, betul. Ayo, coba Jawa Timur. Jawa Timur coba Jawa Bali, Jawa Tengah, Jawa Bali, Jawa Barat. tenang.
Bali. Indonesia anu saya akeh Mas. Banyak. Harus tetap explore ya intinya ya. Mas Bolang, dari kamu sendiri Mas Bolang, sementara ini prestasi tertinggi yang sudah diraih oleh anak didikmu dan juga kamu sendiri sampai sejauh mana? Alhamdulillah anak-anak udah jadi itu barometer Indonesia bener. Oke, sudah Mulai menjadi- dipandang sama skater-skater dari Jawa Barat sama Jakarta, apalagi Bali. Itu udah diakuin itu aja itu wis prestasi itu. Oke, Buat- betul. Ya, Ya, pengakuan kayak tadi adalah sebuah yang- prestasi juga gitu ya. Ya kayak yang tadi yang dibilang sama Mas Bolang bahwa sekarang tuh Nusantara nggak cuma ngelihat Jakarta, Ya. Bandung, Bali, Ya. tapi Ada di daerah-daerah daerah-daerah. yoi, udah mulai dilihat. Salah satunya Kota Malang ini yang udah mulai berkembang jadi barometer skate di Indonesia. Mantap. Terus Mas, pesan-pesan nih buat mereka-mereka yang beginner, mereka-mereka yang baru mau coba, pengen coba skate. Untuk para regenerasi, Iya, calon-calon regenerasi. Jangan malu bertanya. Oke. Terus tetap latihan. Soalnya skate itu nggak cuma setahun 2 tahun, nggak ada yang instan di skate. Sama konsisten. Oke. Ya. Konsistensi, latihan terus-menerus, dan yang pasti jangan pernah takut untuk memulai. Ya. Oh, Ya. Oke Mas Bolang, kayaknya nggak etis saja kalau aku harus banyak pertanyaan ya ke sore hari ini, karena Mas Bolang juga harus ditunggu oleh para muridnya di belakang ini ya. Beliau juga sudah ditunggu oleh teman-temannya di belakang sana. Ada juga yang mau ketemu sama Mas Bolang karena harus ada beberapa siswa yang mau diajar. Jadi thank you buat kalian semua yang sudah mengikuti perjalanan The System bersama Sam Bolang. Pokoknya kalau kalian mau tanya-tanya atau pingin tahu langsung, berkomunikasi langsung dengan Mas Bolang, boleh hubungin melalui via Instagramnya, atau mungkin boleh datang langsung ke Ke Loop Arena Loop Merjosari, Arena monggo. Merjosari. Setiap hari asalkan nggak hari Senin ya, hari Senin dia libur. Selasa sampai Sabtu beliaunya Oke. ada di sini di mulai jam 4 sore ya Mas ya. Jam 4 sore. Mulai jam 4 sore. Oke Mas deh. Bolang, thank you, terima kasih banyak Terima kasih, Mas, atas ya. semua Thank you, Mas. atensinya, informasi Thank you, yang Mas. kau berikan hari ini. Semoga Bolang School Skate semakin berkembang dan sukses terus, Amin. membawa regenerasi baru di Kota Malang. Amin. Dan membanggakan Indonesia. Yoi. Amin. Thank you. Dan yang pasti satu pesan saya, jangan takut untuk memulai sebuah perjalanan. Mulailah dari hari ini, jangan ditunda karena perjalanan pasti akan berjalan dengan kegiatan yang fokus. Oke. Thank you buat semua yang sudah bergabung sore hari ini di Loop Arena Merjosari. dan yang pasti kita jumpa lagi di episode berikutnya. Gayung bersambut, jumpa lagi bersama The System. Mantap. Mantap.